Mane kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari Imam Syafi'i. Ya biyen, apa itu mau apa nak diharam? Ibu dihalal kan malah ulo entek malah ra ono kewan berbisa. Penak sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya penak jawab. Kata kaya ono wong takwa sing ora gajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama ra ono tikus, ra ono ular, ra ono apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek dunya malah. Napa? Tapi kan pahala lho kudu tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Wong saleh pancen payah. Mbak Madin ora kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mulan teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ta sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten mlebu ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantahan, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih tinggal negara wong kesolehan mesti pintu-pintu, wong kuaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, kok tarifnya ini adalah Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami. Lah lah Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imami subuh. Wah, kemproh. Wara ini sing piye kotak tapi iya tahu ngene sing piye. Kemudian polisi di sekitar. Ora tarife pokoke sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandi, Asfahan, Khurasan. Itu kan ya kawasan-kawasan itu. Dan Rasulullah. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena Yazid itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap
membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Sayyid Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini Yabna Ammi, Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Sayyid Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Sayyid Husain terkenal Sayyid sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, itu rata-rata brengkel-brengkel. Enggak, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadhihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak Rusia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa yang mati, wani mati.
Beda perasaane ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing kuno-kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhire sahabat macam-macam. Jale madung ngidolakno sahabat topo sing nek ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya beda-beda. Mungkin dah kebeda. Mungkin dah kemana sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muka ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing waswas, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene nganti nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal midatul hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni boten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan sidik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi memang perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Riyatir Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan
musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ora ono musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai ngusir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah, mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang sinten-sinten 600 tahun. Ya, 600 sinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah sinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar sinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku sing nopo sini kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sambokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa rapat, pokoknya salat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu so. Wong Solo mesti asli made in kene. Mani pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku makin orang mesti Jawa gitu. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, hela kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam haten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-pinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat.
Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kathah, minggat teng Aceh akhirnya teng Aceh kathah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Nah, umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Tukang-tukang ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Salaman tuh sejarah pondok-pondok gede wae barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada acara akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran minggat tok Tuban. Itu penting itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi udun. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah salah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran untuk motongnya, soalnya ini alamu salah apa? Nah, aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok natape kok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau bebeda turunan Nabi. Nah keturunan Nabi keluarga Nabi. Nah keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau kan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karpet ya, kon takok aku, maksudnya jiran sih, gak cara kowe Abu Jahal juban, juban Abu Lahab juban, ya juban Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten, bajingane juban, dibajing napa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal kenapa?
Agak deh. Orang dua versi film, versi tenar apa podo. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agak orang Juban, agak murah, lama. Kau agak kena dua film, orang Juban di kono. Cuman Juban di kono kok. Sebagai. Jadi tangan-tangan dia nih bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng ngamuk begitu salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi apa? Fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga barokah ini nabubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tabane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran nggak semua kong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, kowe roh aku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan bukan. Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disio-sio bertua ora apa-apa. Timbang disio-sio wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disio-sio barang iki. Kowe dia anak disio-sio kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disio-sio wong. Mesti ra trimo. Sopo wani misoya anak. Tapi nak kakake misoya adik kan aja ngono lho, Cuk. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nembe ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Monggo partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngang. Tetap pinter pangeran kok. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki diserap kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik pambu kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah lho. Saya ngomong dengan kapasitas ulama lho, boten gak ada kepentingan lho. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah.
Niku mantul ra ngandel pokoke keyakinan kula ngoten, nyatane buktine ngoten. Kowe ape mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengen. Ndak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu udah ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba, sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Iya betul. Pengiran warai mana agar tua kok anak-anak ben nabi jawab ini alam apa. Apa malaikat wong paling parah pengiran. Jawab pengiran ini anak alam alam apa. Apa ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan Gus, kalau nanti kita itu ya, kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nanti haram? Ibu gak dihalal kan malah lontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus, kan? Ya beda sih, jawab. Gak ada yang orang takut sih kurang ajar, aku kurang mesti takut. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusa, entek dunya malah. Napa? Tapi kan tak halal kok tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan.